Regulatornya tidak diganti dengan yang normal, dengan yang ori, percuma, sia-sia, ecu jebol lagi, mak rusak lagi, baterai akan rusak, lampu belakang akan cepat putus, lampu depan akan gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Mio J, ya. Kita kedapatan motor Yamaha Mio J. Ini kondisi mati. Kesini kondisi mati, kita dapat sedikit informasi dari yang punya motor, ya, bahwasannya motor ini habis diservis sebulan yang lalu di bagian pengapian. Oke, lebih tepatnya kita dapat informasi dari yang punya motor bahwa di bagian ECU-nya sudah diganti, ya, ECU-nya sudah diganti sebulan yang lalu. Nah, ini kurang tahu kita, ya, karena kita tidak tanya secara detail ini digantinya dengan yang baru atau yang second kanibalan. Nah, kalau dilihat dari segi ECU-nya di sini, dari segi fisiknya, ini bisa teman-teman nilai sendiri. Di bagian ECU ini sebulan yang lalu baru, mungkin kayak gini apa enggak dari segi fisiknya? Kotor banget, ya. Jadi saya kira untuk di bagian ECU ini digantinya bukan yang baru, mungkin ya KW. Kalau sebulan yang lalu nggak mungkin kayak gini kalau yang baru, oke, dari segi fisiknya. Nah, ya, tuh. Ini seperti ECU sudah tahunan, sudah lama. Nah, oke, kita tidak bahas di bagian sini. Ya, tugas kita yaitu memperbaiki. Kalau untuk di bagian kabel bodi ini bisa teman-teman lihat. Untuk di bagian kabelnya ini belum lama. Kalau ini di bagian kabelnya saya percaya sebulan yang lalu diservis. Nah, ini saya percaya karena di bagian kabelnya ini solasinya tuh, ini baru tuh. Oh, lilitan ulang tuh. Ya, di bagian ECU. Di bagian ini apa? Kabelnya tuh. Ya, lilitan ulang. Kalau misalkan sudah lama, ini bentuknya kayak gini, hitam, kotor. Kalau ini di bagian kabelnya ini baru noh. Ya. Baru solasinya. Nah, di sini mari kita cek, ya, mari kita cek. Kita mulai dari mana dulu nih untuk mengecek bahwa pengapian ini kok bisa sampai tidak ada pengapian di bagian sini nih, ya. Ini tidak dengung di bagian tangki, di bagian full pump, dan di bagian lampu indikator, di bagian lampu ini engine, ya. Bagian injeksi lampunya ini tidak menyala. Nih, kita kontak on. Tuh. Kalau lampu ini nyala tuh, lampu speedometernya tuh nyala. Tapi untuk lampu injeksi ini tidak ada nyala, tidak berkedip sama sekali, oke? Nah, kalau di double starter ini bisa, tapi tidak menyala. Keng, coba switch rem belakang. Kabur. Tuh. Ya. Tuh. Sweet na, Keng. Rada dipengen sweet na. Nah. Tuh, ya. Motor sama sekali tidak menyala di bagian lampu injeksi di sini, ini tidak ada kedipan, dan untuk di bagian full pump di sini ini tidak dengung. Seharusnya yang normal saat kita kontak tek 1 detik, 2 detik, 3 detik dia dengung, ya. Hitungan detik dia mati, ya. Nih kayak gini, kontak, hitungan detik 1, 2, 3, 4 sampai 4 detik dia mati, ya. Setelah motor menyala, mesin menyala maksudnya, ini akan dengung lagi, motor dimatikan, mati. Tapi ini saat kita kontak, indikator tidak menyala, full pump tidak dengung, ya. Saat di bagian indikator tidak menyala, di sini indikator injeksi tidak menyala dan full pump tidak dengung, ya, itu menandakan tidak ada sinyal negatif yang dari ECU masuk ke bagian full pump dan masuk ke bagian lampu injeksi, ya. Woi, gandeng itu dia ngekek dari blon, aing ngomong ya. Iya, batur aja, batur arek. Gerak-gerak itu. Ya, kita ulangi, itu nggak ganggu aja bocil. Ada tuh dia. Yang di balik dong dia kalau ngekek. Ini doang yang mau. Harus dia, gandeng trok-trok lainnya. Ya, di sini saat kita kontak kayak gini, jika di bagian kita ulangi nih, ya,
Saat kita kontak di bagian sini, ini seharusnya menyala, tapi ini tidak menyala di bagian lampu injeksi. Nah, ini bisa ada beberapa faktor, bisa jadi bohlamnya putus, ya, bisa jadi bermasalah di bagian ECU, ya. Saat kita kontak kayak gini, nih kita simpulkan saja nih. Saat kita kontak kayak gini, ini seharusnya menyala, ya, dan full pump dengung. Tapi saat kita kontak track, ini tidak menyala, ini tidak dengung. Nah, ini menandakan bahwa sinyal yang dari ECU masuk ke bagian full pump, ke bagian injektor, ke bagian coil, ke bagian sini lampu indikator injeksi ini tidak ada, ya. Bisa jadi di bagian sinyal massa, bisa jadi arus yang output dari kunci kontak masuk ke bagian injektor, ke bagian full pump, dan ke bagian lampu sini ini tidak ada, ya. Nih kita langsung cek saja, ya. Untuk pengecekan, ya. Nih. Ini untuk pengecekan. Kita cek dari yang sederhana dulu, dari coil. Nih. Ini kita gunakan test pen. Ini output dari kunci kontak, ya. Ini sinyal positif. Kita tempelkan ke bagian massa, ke bagian minus aki. Nah, kita ke sini, set, pasang, kontak. Nah, ini menyala, ya. Ini menyala menandakan, ya, output dari kunci kontak yang masuk ke bagian coil ini ada 12 volt, ya. Dan jika di bagian sini ada, menandakan bahwa di bagian kunci kontak tidak ada masalah, baik-baik saja, ya. Jika di sini ada arus, kita bisa dua permasalahan yang sudah terpecahkan. Satu, kunci kontak tidak ada masalah. Kedua, kabel yang dari output kunci kontak masuk ke bagian coil ini tidak ada masalah, karena ada arus 12 volt nih, ya, arus dari baterai truk menyala. Oke, kita matikan, mati. Nah, di bagian sini, kalau ini coil yang satunya yang warna orange, ya, ini sinyal massa dari ECU. Saat mesin berputar 360 derajat, ini akan mengeluarkan sinyal massa tek, ya, ke sini dari ECU. Perintah dari ECU mengeluarkan sinyal massa, terkoneksi ke bagian sini. Dalam mesin berputar, magnet berputar 360 derajat, ini akan ada sinyal massa dari ECU tek ke sini. Nih kabel oranye ini, ya. Nah, untuk selanjutnya kita cek di bagian injektor. Di bagian injektor kita gunakan jarum pentol. Nah, ini untuk di bagian injektor, ini output dari kunci kontak, ini kabel warna coklat, ya, kabel warna coklat nih. Tuh, kita cek, selak, kabel warna coklat. Nah, kontak yang kita kontak. Nah, output dari kunci kontak yang masuk 12 volt ke bagian injektor ini ada, ya. Matikan, geng. Nah, klep, ada, ya, kabel coklat. Nah, berarti kabel yang menuju ke injektor ini tidak ada masalah. Oke. Selanjutnya kita cek ke bagian full pump nih. IC full pump nih. Nah, dari konektornya nih. Nah, kita cabut. Kalau ini untuk ampere bensin, ini tidak ada kaitannya untuk menyalakan motor, paling ampere bensinnya tidak fungsi. Nah, di sini, oke, kabelnya takin, oke, cabut, keluar tuh. Nah, di kabel IC full pump di sini, ya, ini ada dua kabel, ya, biru strip hitam dan merah strip hitam, oke. Nah, untuk merah strip hitam ini output dari kunci kontak, ya. Kalau yang biru strip hitam ini output sinyal negatif dari ECU. Saat mesin berputar, magnet berputar 360 derajat, dia akan mengeluarkan sinyal massa tek di sini. Nah, kita cek output dari kunci kontak, kabel merah strip hitam. Ada apa tidak maksudnya tegangan 12 voltnya. Nah, ini tetap di baterai negatif minus. Pakai test pen. Nah, kita kontak. Nah, ini ada, oke. Paham? Nah, klep. Ini kita masukkan lagi.
sampai bunyi kok ya. Untuk di bagian ampere bensin juga dimasukkan lagi, karena untuk menyabut di bagian sensor IC full pump, kabelnya tidak keluar, ini tidak nyampe, harus dicabut di bagian kabel ampere bensin. Nah, setelah kayak gini ya, arus yang masuk ke bagian full pump ini ada 12 volt ya, nyala tadi pakai test pen. Arus yang masuk ke bagian injektor ini ada ya, masuk 12 volt sudah dicek tadi. Dan arus yang masuk ke bagian ini, ke bagian coil ini ada 12 volt. Oke. Nah, ini selanjutnya kita cek di bagian sini. Nah, coba Keng buka Keng batoknya Keng. Nah, kita buka batoknya. Kita cek dari ini lampu indikator injeksi. Output dari kunci kontaknya 12 volt ada apa tidak ke lampu injeksi. Karena untuk lampu injeksi di sini ini juga sama. Dari ECU mengirimkan sinyal negatif ke bagian lampu indikator ke sini. Ya. Nah, motor iya bu kosong. Oh ganti. Kudu ngarobah-robah kabel, mau kaburi mas sore. Bisa bae pakai mending lain ge, tapi ngarobah kabel. Hah? Nek ngarobah sorangan tanya tuh, kayak buka Supra. Nah, ya, kita lanjutkan udah gini aja nih. Ini lampu indikator injeksi. Nah, di sini. Nah, cabut. Keng. Nah, ini kabel injeksi. Nah, cabut bohlamna. Nah, sekarang kita pakai tes pen DC nih. Nah, ini koneksikan ke masa 1, ke aki ternyata. Nyampe tuh kadinya. Nah, negatif. Negatif. Nah, ini kabel coklat yang output dari kunci kontak ya. Ini ada apa tidak? Coba tempelkan. Kita kontak. Nah, ini arusnya ada 12 volt tuh ya. Arusnya ada. Berarti ini menandakan cuman sinyal negatifnya yang tidak ada ke bagian lampu sini dan ke bagian coil, ke bagian injektor, ke bagian full pump. IC-nya tidak sinyal negatifnya tidak ada. Untuk di bagian bohlam putus tuh, Keng. Tentunya bohlam tidak putus, berarti ini fix ya. Permasalahannya di bagian sinyal negatif. Sinyal negatif ke bagian injektor, ke bagian full pump, ke bagian coil, ke bagian sini ini tidak ada sinyal negatifnya, oke? Ini bisa langsung pasang lagi. Oh, gitu bela. Ya. Nah. Untuk di bagian sinyal negatif di bagian injektor tidak ada, ke bagian coil tidak ada, ke bagian full pump tidak ada. Untuk pengecekannya kayak gini. Nih untuk pengecekannya. Nah, ini kita cek dari sini aja nih, dari injektor, ya. Ini sinyal negatif yang warna orange strip hitam, ya. Ini sinyal negatif yang dari ECU. Saat mesin berputar 360 derajat, ini mengirimkan sinyal negatif kalau tidak ada permasalahan dari ECU. Nih, nah, klep sebelah sini tuh orange strip hitam. Nah, setelah kayak gini, untuk mengecek sinyal negatif ya, kita masuk ke bagian sini. Ini ke bagian positif aki ya, tes pen ujungnya. Nah, tes pen ini masuk ke sini karena untuk mengecek sinyal negatif nih. Nah, tempelin ke bodi tuh, ini nyala tuh ya. Ini nah, kita double starter kontak. Di double starter ini seharusnya ada sinyal negatif nyala ke bagian sini ya. Kalau menyala ini menandakan ECU baik-baik saja, mengirimkan sinyal negatif ke bagian tes pen. Coba pencet rem. Pencet deh rem. Nah, ya bisa teman-teman lihat. Di sini tidak ada sinyal negatif dari ECU. Jadi ECU tidak ada mengirimkan sinyal negatif ke bagian injektor ya. Di bagian injektor tidak ada, di bagian sini juga. Kalau di bagian injektor tidak ada sinyal negatif, kemungkinan besar di bagian sini juga tidak ada nih. Di coil coba cek. Nah,
Mana tes penteo tadi? Oh, pasang di na baterai positif. Nempel. Nah, ya. Udah, col. Nah, ini ke sini. Double starter pencet dikeng. Ini nyala apa enggak? Nah, ke kuil juga tidak ada sinyal negatif. Tuh. Kalau ada sinyal negatif, ini pasti menyala. Tapi ini tidak menyala, oke? Nah, ke bagian kuil tidak menyala, tidak mengeluarkan percikan di bagian kuil karena sinyal negatifnya tidak ada, perintah dari ECU-nya tidak ada. Dari injektor tidak menyembur sinyal negatifnya, perintah sinyal negatif masuk ke bagian injektor tidak ada. Dan dari full pump ini tidak berdengung, kemungkinan besar sinyal negatifnya juga tidak ada karena untuk arus standby-nya ini ada tadi, arus output dari kunci kontaknya ada. Kita coba nih, sinyal negatifnya ada apa enggak nih? Warna biru strip hitam. Nih. Seharusnya saat mesin berputar 360 derajat, ini menyala, mengirimkan sinyal negatif ke sini. Ini ke arus positif aki. Pencet rem deh. Kontak, rem. Baterainya juga lemah ya. Baterainya lemah guys. Nah ini juga tidak ada. Oh, tidak menyala nih. Oke, tidak menyala di bagian sini. Berarti ini sinyal negatifnya tidak ada. Matikan kontak, baterainya sudah lemah ya. Nah ini ya, sinyal negatif dari ECU tidak ada. Oke, ini menandakan bahwa bisa jadi permasalahannya di bagian ECU-nya bermasalah ya. Selain di bagian ECU bermasalah, bisa juga di bagian sensor max ya. Sensor maxnya bermasalah. Nanti kita berikan tutorialnya cara pengecekan sensor max yang baik, yang bagus seperti apa tegangan di bagian sensor max. Oke. Untuk di bagian ECU kita buka dulu nih. Kita periksa di bagian ECU. Siapa tahu jalur kabelnya yang bermasalah. Ini maaf sebelumnya, bengkel sebelumnya untuk pelilitan di bagian sini kita buka lagi ya. Kita buka lagi di bagian sini. Ya, nanti kita bungkus ulang, tenang. Nah, ya, nih kita buka, plek. Oh, coba cek cabutnya. Perlu bantuan. Tarik. Kita gunakan jarum pentol, ya. Kalau kita sobek-sobek nantinya ngerusak. Kita gunakan jarum pentol. Nah, pertama yang mesti harus kita cek, nah, kondisi kontak off, ya, kondisi kontak off, di mana kabel merah ini ada beberapa saja doang yang kita cek, tidak semuanya di bagian kabel ini. Kita cek di kabel warna merah polos, ya. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini, klep, ya. Ini standby aki. Standby dari baterai langsung, tidak melalui kunci kontak. Ini masuk ke sinyal negatif ya. Ini kondisi kontak on, kontak off ini tetap menyala seharusnya ya, yang normal. Nah, ya ini menyala. Nah, ini menandakan bahwa arus standby yang masuk ke bagian ECU ini tidak ada masalah. Oke. Kalau misalkan saat kita tempelkan kayak gini, kontak off maupun kontak on ini tidak fungsi tuh. Di kontak-kontak juga tidak akan fungsi karena ini standby dari baterai langsung ya. Tuh. Kalau misalkan teman-teman ditempelin kayak gini, klek, ke bagian kabel yang merah ini tidak ada menyala, bisa teman-teman permasalahannya cari, mungkin di bagian kabel ini ada yang putus ya, mungkin ada kabel yang putus. Tapi ini karena ini menyala, jadi ini baik-baik saja, tidak ada masalah tuh ya. Selanjutnya ini baik-baik saja, oke. Selanjutnya masa. Kabel masa nih warna hitam polos ya, kita fokuskan hitam polos. Ini adanya sebelah ujung sebelah sini, ujung sebelah sini nih. Nah sini ujung klep. Nah ini masa standby, ini selalu ada ya. Ini standby, harus ke positif ya, tes penkeng. Nah harus ke positif untuk mengecek masa dari sini.
Ini menyala tuh. Ini menyala menandakan bahwa standby masa ground yang masuk ke bagian ECU ya, ini baik-baik saja. Jika tidak menyala fix ya, bisa jadi dari kabelnya ada yang putus ya, makanya terjadi tidak fungsi di bagian ECU. Kalau ini tuh ya, untuk kabelnya ini baik, aman-aman saja. Oke. Selanjutnya nih, untuk mengecek masa dan ground, memastikan lagi. Nah, kita colok dari sini klep kabel yang tadi merah, polos dan hitam. Ini ke sini ya, ini ke sini. Ini harus menyala. Nah, ya, berarti menandakan kedua-duanya kabel ini tidak ada masalah. Oke. Nah, setelah kayak gini, selanjutnya kita cek output kunci kontak. Nah, kita cek output kunci kontak. Ya. Di sini ada output kunci kontak, kabelnya warna merah strip putih. Nih. Nah, ini di sini jangan keliru. Di sini ada kabel kontak matikan, ya, akinya lemah. Ini di sini ada kabel warna merah strip putih, ada dua. Di mana kabel merah strip putih untuk pulsar, kalau nggak salah nih, mana untuk pulsar. Nah, ini untuk pulsar nih. Kabel dominan putih strip merah ini untuk pulsar, tapi ini dominan merah strip putih yang ini nih. Tuh, yang dihitung dari sini, dari sebelah sini. Nih, urutan yang tengah 1 2 3 4 5 6. 6. Dari tengah 6 biji dari tengah. 1 2 3 4 5 6 sini. Nah, tepat di belakang arus standby. Nih, arus standby dalam kondisi on dan off kunci kontak ini tetap ada di belakang ini. Oke. Nah, kayak gini. Ini kita masukkan ke bagian masa baterai negatif aki. Nah, ya, ini tidak ada ya. Saat kita kontak ini seharusnya ada di bagian sini. Ya, kontak. Nah, ini ada. Ya, berarti menandakan output dari kunci kontak ke bagian ECU ini tidak ada masalah. Jika tidak menyala, bisa teman-teman curigai di bagian kabel yang warna dominan merah strip putih. Ini ada yang putus arus di tengah jalan. Bisa teman-teman telusuri kabelnya ke bawah, ya. Bisa teman-teman telusuri kabelnya ke bawah. Nah, untuk pengecekan di bagian sini, ini sementara sudah segini juga cukup seharusnya, ya. Di bagian ECU dipasang kayak gini, klep, ya. Seharusnya ini menyala. Oke, di bagian injektor, di bagian full pump dengung, dan di bagian lampu indikator di bagian sini menyala seharusnya. Oke. Sekarang kita coba menggunakan ECU yang baru. Ya, kita coba menggunakan ECU yang baru. Tuh. ECU baru. Coba ambilin. ECU baru. Kita coba pakai ECU yang baru. Apa? Banjero ukuran motor 17 ya. Tuh ayo meser banjero swallow ukuran 17 numuri 250 275 17. Nah, ini ECU yang baru nih. Ya, kita pasang ECU yang baru. Nah, ini baru ori nih. Tuh ya. Baru ori. Kode partnya 54P. Nah. Ngempos. Kudu dicek. Iya keur hadian motornya heula kedap. Nya kudu dicek. Teu tiasa buru-buru soalna keur hadian motornya heula kedap. Nih. Ya. Lain kedap ya mah heula. Hah? Nya. 250 275 17. Swallow 35. Berarti kantor. Nah, ya, di sini. Nah, ini resiko kita ya. Kalau misalkan kita pasang di bagian sini, kalau ada kekonsletan, rusak ke bagian ECU, ini kalau kerusakan di bagian ECU, ini resiko kita. Tidak kita bebankan kepada konsumen, kepada yang punya motor, ya. Karena proses perbaikan, konsumen tahunya motor ini bisa menyala, oke? Untuk spare part dia tidak tahu menahu. Ada kerusakan di bagian sini, ini tanggung jawab saya, ya. Saya yang rugi, nggak apa-apa.
biarin demi kenyamanan dan kepuasan konsumen. Oke, ini kita pasang dengan yang baru. Ya, kita pasang dengan yang baru. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, ya, nih kita tidak berani untuk pasang di bagian sini. Sedangkan untuk di bagian regulatornya ini KW. Oke, karena sedikit cerita nih, ya, sempet dulu juga pernah, ya, ini pengalaman saya nih, pakai kiprok yang KW, ya, pakai kiprok yang KW, pasang ECU yang baru, dia langsung ngebul, langsung kebakar di bagian ECU baru, langsung kebakar, ya. Jadi kita tidak mau terjadi yang kedua kalinya. Oke, sebelum kita colok pasang, kita tancap ECU yang baru, yang ori, harganya tidak murah, mahal, ya. Kita coba pakai regulator kepunyaan kita yang ori, ya. Tuh, coba ambilkan kiprok no asli boga Mioje nih. Ini terserah nanti yang punya motor, kalau menyala mau diganti tidak masalah, mau ini juga tidak masalah. Cuman kalau pakai yang ini terima kan konsekuensinya, ya. Harganya lebih murah daripada ECU. ECU lebih mahal daripada ini. Jika ininya bermasalah, jelek, ECU taruhannya, ya. Ini regulator. Ini yang ori untuk sementara pengecekan. Karena saya tidak mau terjadi yang kedua kalinya di bagian ECU jebol gara-gara injek, gara-gara ini apa? Kiprok yang KW. Ya, akhirnya saya lombok. Spare part saya hancur gara-gara regulator, oke? Nah, kita pasang regulator yang original. Nah, kita pasang. Nah, regulator. Selanjutnya kita pasang ini ECU yang baru kepunyaan saya. Nah, ini baru saya mau bisa tancapkan ke bagian sini karena kecurigaan saya di bagian regulator sudah diganti dengan yang baru. Tapi nanti kita terserah konsumen mau diganti pakai yang ini mangga, pakai yang bekasnya mangga. Tapi kalau pakai yang bekasnya terima konsekuensinya nanti, ya. Nih. Ini setelah dipasang bisa kita cabut lagi kalau konsumen tidak mau pakai yang ini, oke? Nah, kita pasang. Ceklik. Nah, ya ini sudah tertancap, oke? Ini sudah tertancap yang ori, tuh, ya. Sekarang kita coba kontak. Nah, kita kontak. Ini seharusnya, ya, seharusnya jika tidak ada kerusakan yang lainnya, ya, seharusnya ini sudah menyala di bagian sini dan di bagian full pump ini berdengung, ya. Kita coba kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak. Nah, tidak ada kedipan di bagian, tidak menyala di lampu injeksi. Coba dengarkan keng nateng namun itu. Bawah. Nah, di bagian full pump juga tidak menyala. Nah, berarti ini ada permasalahan yang lain, ya. Ini ada permasalahan yang lain, oke? Yakin ada permasalahan yang lain. Nah, nih, jika, ya, ini pengalaman juga nih, pernah saya lakukan, pernah saya menjumpai, jika ECU baru, ya, ini tidak mau menyala, nah berarti ada permasalahan yang lain. Nah, ini kita curiga di bagian sensor max, ya, sensor max di bagian sini, ya, sensor max, karena untuk sensor max, output dari CDA keluar, masuk ke bagian sensor max, ya. Nanti keluar dari sensor max, masuk lagi ke bagian ECU, ya. Untuk tegangannya kita ukur, ya. Untuk tegangannya kita ukur nih. Encan. Nih. Ya. Kita cabut sensor max. Keng, cabut keng. Sensor max. Kita ukur tegangannya yang masuk ke bagian sensor max, output dari CDA. Nah, untuk di bagian sini yang perlu kita cek nih, karena di bagian sini juga sensor max rusak, ya, bisa jadi full pump tidak dengung, ke bagian sini juga tidak menyala indikator lampu injeksi.
Pokoknya tidak mengirimkan sinyal negatif ke bagian fuel pump, ke bagian injektor, ke bagian coil, ke bagian lampu injeksi. Tidak akan ada sinyal negatif perintah dari ECU karena di bagian sensor max-nya error. Nah, untuk pengecekannya ya, di sini ada kabel biru yang tengah nih. Nah, kabel biru yang tengah, nah kita colok pakai jarum pentol, klek. Nah, pakai jarum pentol kayak gini, 1, 2, 3. Nah, kabel warna biru nih, colok. Nah, kita gunakan apometer. Ini menggunakan yang digital. Pakai yang ini boleh. Ke DC. Ke DC kalau ini digital, lumayan yang agak bagus nih apometer. Ini tidak usah kita rubah ke 20 voltase ke berapa. Kalau menggunakan yang agak murahan nih kayak gini, ini kita putar di DC 20 voltase. Ya, di sini. 20 voltase. 200, 1220. Kalau ini tinggal kita pindahkan ke DC saja kayak gini. Ini AC, ini DC. Nah, DC ya. Ini sudah terbaca. Nih, output dari CDA ya. Cepetan keng. Tak kita up. Nah, ya. Tekan dulu. Tak dulu. Up. Ini output dari CDA. Ini tempel ke bagian masa baterai. Klok. Cekelan keng. Masa baterai. Nah, nurada netep. Nah, ini output dari CDA, kabel warna biru yang masuk ke bagian sensor max, ini 5 voltase. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. 5 voltase. Kalau lebihnya sedikit, kurangnya sedikit lah, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Nih, kita kontak, ini seharusnya ada 5 voltase ke bagian sini. Ceklek. Nah, ini 5 voltase, ya, 5 voltase. Nah, ya. Sesuai, kita matikan, ceklek. Cabut. Nah, sesuai dengan kapasitas sensor max dan output dari ECU 5 voltase. Ya, normal outputnya. Sekarang kita inputnya menuju sensor max. Pasang lagi, Keng. Pasang lagi. Pasang lagi. Kita cek yang output dari sensor max. Terus ngepres. Nah, kita cek output sensor max. Untuk output sensor max ini masuknya ke bagian ECU lagi. Ini kabel warna kuning nih dari sini. Ya. Output dari ECU masuk ke max, keluar dari max masuk ke sini kabel kuning. Nah, sini kita tancap ke sini. Slap, kita tancap ya. Untuk di bagian output sensor max, ini voltasenya harus normalnya di angka 1 voltase ya. 1 voltase atau kurang dari 1 voltase sedikit, 9, berapa gitu ya. Jangan sampai ke 8 ke bawah. Kalau 8 ke bawah, nanti ECU juga tidak akan berfungsi, tidak akan mengirimkan sinyal negatif. Pas kan? Nah, kita kontak. Tek. Paskan. Angkanya berapa? 8, 7, 6, 4. Masana kurang netep. Nah, voltasenya 8,26, 27, 28. Nah, kita matikan. Klep. Nah, ini seharusnya angka voltasenya ini di angka 1 lebih sedikit atau 1 kurang sedikit, 9, berapa, di angka 9 ke atas. Ini di angka 8, tentunya kurang. Nah, berarti ini menandakan ya, kita ponis langsung permasalahannya, sensor max rusak. Oke, bermasalah untuk sementara. Nah, sekarang kita coba. Kita buka sensor max. Kita buka. Nah, cek langkeng. Sensor max kita buka. Kita coba dengan yang baru. Tul sensor max. Nah, sensor max kita buka. Tidak apa-apa, kita korbankan spare part kita, walaupun baru kita sobek demi konsumen, oke? Nah, ini sensor max-nya juga panas di sini. Berarti ini menandakan sensor max tidak baik-baik saja. Buka, Keng. Nah, cabut. Oke. Nah, kita tancapkan sensor max.
Ini sudah ada sealnya 2 tuh sudah terpasang, pasang ya. Klep. Nah, sekarang tanpa harus dipasang dulu kita cek. Mana jarum pentol. Nah, kabel yang warna kuning output dari sensor max ini ada berapa tegangannya? Nih. Pakai apometer lagi. Ini positif ke sini. Apometernya kan gitu. Nah, ya, bisa teman-teman lihat angkanya 0. Kita kontak 2,5 voltase. Ya, kita matikan. Plug. 2,5 voltase. Ya. 2,5 voltase. Kita kontak lagi. Seklek. Nah, 2,5 voltase. Nah, kita kunci. Nah, 2,5 voltase. Ini mati. Kan? Ini ya menandakan sensor max berfungsi. Nah, kita coba pasang langsung. Kita pasang langsung sensor max. Kita pasang, plug. Setelah kita pasang, nanti setelah tertancap sensor max di bagian TB, ini voltasenya akan berubah menjadi 1 atau 1 kurang sedikit. Oke. Ya, untuk pengecekan di bagian Yamaha motor Yamaha Mio J injeksi, Mio GT, Solo GT dan sejenisnya, ini perlu dengan teliti, jangan sembarangan ya untuk koneksikan di bagian kabel. Taruhannya ecunya mahal bos harganya. Yang ori ini hampir 700.000 yang ori. Nih. Ini sekedar kita berbagi ya. Berbagi pengalaman, siapa tahu bermanfaat. Mudah-mudahan ini berhasil, oke? Tapi sebelumnya juga kita bukan menyombongkan diri ya, selalu berhasil untuk memperbaiki motor injeksi ya. Mudah-mudahan ini berhasil, tidak ada masalah, oke? Kita coba. Ini videonya juga tidak kita skip, tidak kita potong apa adanya nih, supaya teman-teman paham fungsi dan cara kerjanya. Jangan cuma bisa pasang-pasang doang, harus tahu cara kerjanya. Oke. Kalau tinggal pasang-pasang doang enak. Ecu baru, sensor max baru, regulator baru. Sekarang kita cek dari sini. Ini seharusnya saat dipasang kayak ini langsung menyala nih. Motornya langsung dengung di bagian full pump dan di bagian lampu indikator. Kita coba ke sini, set. Coba kan kadangnya karena sinyal negatif. Ya cuman kayaknya. Karena masa aki. Ya. Ini angkanya harus 1 voltase. Kita kontak. Nah, 9,96, hampir 1, 9,70. Ya, 9,970, hampir 1 voltase. Nah, ini menandakan ini segini normal dan juga terasa ke tangan menggetar. Itu menandakan di bagian full pump ini berfungsi. Kita lihat di bagian lampu indikator. Cabut nggak sih ya? Kita coba. Menyala. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Coba tengkeng. Ya. Ayak. Nah, untuk di bagian tangki sudah berdengung, di bagian lampu indikator ini sudah menyala. Oke, tuh beberapa detik dia mati. Mati. Nah, sekarang kita coba nyalakan, ya. Coba nyalakan, Keng. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak, double starter. Kuat apa enggak starternya ini? Oke, ini menyala. Tuh, menyala. Motor menyala, guys. Ya. Ini ternyata masalahnya sepele, sensor max. Nah, selanjutnya
Sarapnya. Ini menyala. Sekarang kita matikan. Nah, sensor max ini jelas rusak. Oke? Nah, sensor max rusak. Nah, selanjutnya kita cek apakah sensor max-nya yang bermasalah, apakah ECU-nya yang bermasalah. Ya, apakah kedua-duanya sensor max dan ECU yang bermasalah. Oke? Ya, kalau untuk di bagian sensor max ini jelas bermasalah karena menggunakan ECU yang baru. Ya, tidak menyala tadi. Ya, setelah kita ganti sensor max menggunakan yang baru, ini menyala. Oke? Sensor max diganti langsung menyala pakai ECU baru. Tapi sebelumnya saat sensor max dipasang yang lama, ECU baru ini tidak menyala. Oke? Selanjutnya kita coba pasang ini ECU yang lama. Mudah-mudahan sensor max-nya doang yang bermasalah. Sensor max-nya doang yang bermasalah. Mudah-mudahan ECU-nya tidak bermasalah. Kasihan konsumen ya, kalau harus beli dua ECU sama sensor max, apalagi sama regulator kalau mau diganti dengan yang ori. Ya, kalau ini yang KW ini berbahaya resikonya. Aki, baterai melendung, hamil cepat rusak, dan di bagian ECU rusak, ya, dan merusak ke bagian sensor-sensor lainnya, contohnya seperti max, karena voltase yang masuk ke bagian ECU berlebih dari regulator, masuk ke bagian max, ke bagian ISC juga ya rusak nantinya. Oke. Nah, sekarang kita coba Keng pasang dulu ya Keng, lama sugan B terusak ya ECU yang lama. Kalau misalkan ditancapkan ECU yang lama ini tidak menyala, berarti fix masalahnya ECU dan di bagian sensor max. Oke. Nyetrek guys. Nah, ya. Sekarang kita kontak. Ya. Tidak menyala. Tuh lampu speedometernya menyala, tapi lampu ininya tidak menyala. Tuh. Dan juga di bagian sini ini tidak dengung. Dengung tuh, Keng. Ya, kontaknya. Dengung tuh? Enggak berdengung. Nah, coba kita starter. Coba, Keng. Tuh. Tidak menyala. Nah, ya. Berarti ini permasalahannya di bagian C. Cabut nih, Keng. Page. Nah, ini masalahnya di bagian ECU dan sensor max. Pasang. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Rem. Nyala. Nah, nyala. Ya. Setelah beberapa detik mati. Ini juga berdengung. Nah, dengung ya. Nah, sekarang kita double starter. Baterainya tidak kuat. Baterainya nggak kuat. Nah, menyala top chair, ya, menyala, oke, ya. Jadi ini fix permasalahannya ada dua, bos, ya. Kepada yang punya motor ini masalahnya ada dua. Di bagian ECU jebol, di bagian sensor max jebol, oke. Nah, ya. Di bagian ECU jebol, sensor max jebol, ya. Ini tentu ada sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya ECU dan sensor max jebol. Nah, untuk prediksi saya, feeling saya, ya, sensor max jebol dan di bagian ECU jebol ini diakibatkan oleh regulator. Regulatornya over, ya, masuk arus yang ke bagian ECU ini tidak stabil, dari regulatornya tidak normal, masuk ke bagian ECU tidak stabil, dan masuk ke bagian sensor max tidak stabil, oke? Ya, ke bagian sensor max ini tidak stabil, diakibatkan oleh regulator. Ditambah lagi nih, ini yang punya motor ini bawa bekas-bekasnya tuh, lampu depan ini gosong, bahkan copot dari ininya, ya. Ini menandakan voltase yang masuk ke bagian lampu utama ini melebihi over, ya, over. Dan juga ini
lampu belakang tuh, ini putus dua-duanya bos ya. Ini diakibatkan oleh voltase yang dari regulator masuk ke bagian kelistrikan dan ke bagian pengapian engine sistem injeksi ini over ya. Makanya ECU jebol, max jebol, lampu putus, mika depan ini meleleh ya, meleleh. Ini diakibatkan oleh regulator yang super KW nih regulatornya ya. Dari ini terserah yang punya motor mau diganti pakai yang ini yang ori mangga, pakai yang ini juga mangga. Cuman resikonya percuma Anda ganti sensor mak dengan yang baru dan percuma Anda ganti CDA dengan yang ori ya. Di bagian lampu diganti dengan yang bagus, mika dip ini diganti dengan yang normal. Kalau regulatornya tidak diganti dengan yang normal dengan yang ori, percuma, sia-sia, ECU jebol lagi, mak rusak lagi, baterai akan rusak, lampu belakang akan cepat putus, lampu depan akan gosong. Oke? Ya. Baiklah, ini tinggal kita konfirmasi ke yang punya motor masalah-masalahnya di mana saja. Sekalian yang punya motor suruh nonton, nanti kita kasih videonya, linknya ke yang punya motor supaya lebih jelas, supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke? Ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit pengalaman. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like, komen, dan subscribe supaya nanti saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi tentang seputar motor. Oke? Ya. Jika ada yang kurang tepat dalam segi apapun, saya minta maaf karena manusia sifatnya salah dan lupa. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rem keng, rem depannya switchnya nggak bener. Mantap ya. Nah, sekaligus ini penutup pekerjaan kita pada hari ini. Ini sudah pukul 5 sore. Pukul 5 sore.